FIFA dan AFC putuskan berikan reward khusus ke Timnas Indonesia. Legenda Timnas Belanda keturunan Indonesia, Giovanni Van Bronckhorst diutus jadi Direktur Teknis PSSI untuk mendampingi dan pelatih Timnas Indonesia di seluruh kelompok umur, termasuk Sintayong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. PSSI tidak perlu keluarkan uang gaji karena semua akan dibayar FIFA dan AFC. Jadi dua harapanku usai pelatih berinisial GVB ini resmi keluar dari klub raksasa Turki. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah kabar super duper bahagia. Gak tanggung-tanggung nih. Siap ikuti jejak Marcelino Ferdinand berkarir di Inggris. Bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho yang kemampuannya selevel bek Eropa diperebutkan oleh dua klub Inggris menurut laporan media luar negeri ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta bahagianya. Doa rakyat Indonesia terkabul. Sintayong buat pernyataan jujur dan berani begini di platform asal Amerika jelang Timnas Indonesia versus Australia. Bahkan janjikan hal luar biasa ini. Langsung lolos Piala Dunia 2026 tanpa masuk ronde keempat. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Yes, tepat hari ini juga. Satu pemain utama senior tiba di Bali untuk Piala AFF 2024. Sintayong auto full senyum ini mah. Timnas Garuda jadi punya dua pelemar jarak jauh handal ini. Dua sosok itu berinisial PA dan RD. Siapa sebenarnya? Ini penjelasan lengkapnya. Malaysia, Thailand, Vietnam auto menangis kejang melihat ini. Dasar bajingan laknat sampah, bicara cuma dari gosip murahan, Bung Towel dan pihak Football Institute sebut Sintayong kayak begini dan nekat buat fitnah memalukan di hadapan publik. Fans Timnas Indonesia auto marah besar, siap bogem mentah muka Bung Towel kalau gini caranya. Simak video sampai selesai. Auto jadi sorotan utama di Belanda tadi malam. Bek kiri berKTP Indonesia tampil memukau fantastis 90 menit. Bertanding melawan raksasa Belanda yang pernah gemparkan Liga Champions Eropa. Berinisial CV. Begini statistik hebatnya. Simak berita sampai tuntas. Admin jamin kamu dibuat senang karena ini. Imbangnya Arab Saudi versus Cina bisa bawa Timnas Indonesia ke posisi 2 klasemen. Apa yang terjadi jika itu terjadi? Hasil imbang antara Arab Saudi dan Cina tak hanya berpengaruh pada mereka, tapi juga pada perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika hasil ini tercapai, Indonesia bisa melesat ke posisi 2 klasemen grup C. Apa yang perlu dilakukan Timnas Indonesia agar kesempatan ini terwujud? Tonton video ini sampai berakhir. Hahaha ngakak. Erling Haaland versi Vietnam yang bisa bikin bek Timnas Indonesia terjungkal. Sebuah pernyataan dari pengamat asal Vietnam membuat jagat sepak bola Indonesia heboh. Dia menyebutkan bahwa ada pemain yang mirip Erling Haaland yang bisa membuat bek Timnas Indonesia terjungkal. Apakah ini hanya guyonan atau ada kenyataan di balik klaim ini? Tonton ulasan lengkapnya hanya di sini. Wow! Timnas Indonesia diperkuat 3 nama pemain yang bantu Brasil juara Piala Dunia 2002 di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan kabar luar biasa. 3 nama pemain yang pernah berperan penting dalam kemenangan Brasil di Piala Dunia 2002 kini akan memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024. Siapa saja mereka dan bagaimana kontribusinya bagi Timnas Indonesia? Simak kisah mengejutkan ini. Yes, mantap, semuanya auto berpesta. Klub Inggris umumkan satu hal yang bisa bikin Timnas Indonesia bakalan juara di Piala AFF 2024 bulan ini. Mereka sebut pemain andalan Sintayong berinisial MF telah disetujui dan diputuskan terbang ke Indonesia dalam waktu ini. Penasaran dengan apa yang terjadi? Simak ulasan dan fakta bahagianya.
Ronaldo kuatah yakin lolos ke skuad final timnas Indonesia setelah cedera pulih. Apa yang membuatnya pede? Setelah melewati masa-masa sulit karena cedera, Ronaldo kuatah kini merasa yakin dirinya akan lolos ke skuad final timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Temukan rahasia kesembuhan dan determinasi Ronaldo dalam meraih tempat di timnas Indonesia. Lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong kembangkan skema yang bisa buat timnas Indonesia melaju. Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan Shin Tae-yong siap memanfaatkan peluang tersebut. Apa yang direncanakan oleh pelatih asal Korea Selatan ini untuk memastikan Indonesia berada di jalur yang benar? Simak strategi dan skema yang sudah disiapkan oleh Shin Tae-yong. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA dan AFC putuskan berikan reward khusus ke timnas Indonesia. Legenda timnas Belanda keturunan Indonesia, Giovanni Van Bronckhorst diutus jadi direktur teknis PSSI untuk mendampingi dan pelatih timnas Indonesia di seluruh kelompok umur, termasuk Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. PSSI tidak perlu keluarkan uang gaji karena semua akan dibayar FIFA dan AFC. Jadi dua harapanku usai pelatih berinisial GVB ini resmi keluar dari klub raksasa Turki. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai selesai. Pelatih keturunan Indonesia Giovanni Van Bronckhorst baru saja kehilangan posisinya di Besiktas setelah kontraknya diputus lebih cepat dari yang diperkirakan. Keputusan pemecatan ini diambil karena performa buruk yang ditunjukkan Besiktas dalam beberapa pertandingan terakhir yang membuat mereka terlempar dari posisi 4 besar Liga Turki 2024 hingga 2025. Laporan dari ESPN Belanda yang dikutip pada Sabtu dalam kurung 30 November 2024 menyebutkan Besiktas memecat Giovanni Van Bronckhorst. Besiktas memecat Van Bronckhorst tak sampai 6 bulan. Sebelum merapat ke Besiktas, Van Bronckhorst memiliki rekam jejak yang gemilang di beberapa klub top Eropa. Di Feyenoord Rotterdam, ia sukses membawa tim tersebut merebut gelar Eredivisie 2016 hingga 2017, menghentikan dominasi Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tak hanya itu, di Liga Skotlandia, Van Bronckhorst juga memimpin Rangers FC meraih gelar Piala Skotlandia 2021 hingga 2022 dan menjadi runner-up Liga Eropa di musim yang sama. Berkat prestasi-prestasi luar biasa ini, Besiktas pun memberinya kontrak jangka panjang hingga Juni 2026. Bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, nama Van Bronckhorst tentu bukanlah hal yang asing. Selain memiliki darah Indonesia, Van Bronckhorst juga sempat disebut-sebut sebagai kandidat terbaik untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun, jika menurut admin channel Indonesian Soccer, mungkin kita lebih baik berharap ia menjadi direktur teknik PSSI saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah Van Bronckhorst layak mendapatkan kesempatan lagi di level yang lebih tinggi? Atau mungkin ada pandangan lain tentang karir kepelatihannya yang bisa diungkapkan? Komentar kalian sangat kami nantikan. Yes, alhamdulillah kabar super duper bahagia. Gak tanggung-tanggung nih. Siap ikuti jejak Marcelino Ferdinand berkarir di Inggris. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho yang kemampuannya selevel bek Eropa diperebutkan oleh dua klub Inggris menurut laporan media luar negeri ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta bahagianya. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho kini menjadi incaran beberapa klub luar negeri. Yang paling baru dan santer terdengar adalah ketertarikan FC Tokyo dari Jepang. Ketertarikan FC Tokyo pada Rizky Ridho diungkapkan melalui akun X @Tokyoan. Dalam laporan tersebut, bek Persija Jakarta ini disebutkan sebagai salah satu pemain yang masuk dalam radar FC Tokyo.
FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ada juga Sei Muroya dari Hannover dan striker Tim Midtjylland dari Divisi 3 Jerman. Namun belum ada rencana pasti yang terungkap mengenai Ridho, tulis akun tersebut. Namun FC Tokyo bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa Ridho. Dua klub dari Inggris, Leicester City dan Oxford United, juga dilaporkan tertarik merekrut bek berusia 23 tahun ini. Media di Indonesia melaporkan bahwa Leicester dan Oxford United juga tertarik pada Ridho. Namun ada kemungkinan mereka mundur jika terjadi persaingan biaya transfer, lanjut laporan itu. Rizky Ridho sendiri mengungkapkan bahwa dia siap untuk melangkah ke luar negeri jika ada klub yang benar-benar serius untuk merekrutnya dari Persija Jakarta. Apakah Ridho akan segera merambah ke Liga Eropa atau Jepang? Bagaimana menurut kalian? Komentar kalian sangat kami nantikan. Doa rakyat Indonesia terkabul. Shin Tae-yong buat pernyataan jujur dan berani begini di platform asal Amerika jelang timnas Indonesia versus Australia. Bahkan janjikan hal luar biasa ini. Langsung lolos Piala Dunia 2026 tanpa masuk ronde keempat. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah mulai memikirkan laga krusial melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 meski pertandingan tersebut masih cukup jauh. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan lagi di kualifikasi, namun semuanya baru akan digelar pada Maret 2025 mendatang. Dengan 2 pertandingan penting menghadapi Australia yang menanti, Shin Tae-yong sudah menyiapkan kejutan untuk memastikan timnas Indonesia bisa merangsek ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi ketiga dengan 6 poin, sementara Australia hanya unggul 1 poin di atasnya. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia pada Maret 2025, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan naik ke peringkat 2 dan semakin memperbesar peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada Maret tahun depan, kami bertanding melawan Australia. Selama dalam kurung lawan Australia berakhir baik, kami akan ke posisi kedua, kata Shin Tae-yong dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Ik Sam-hyung. Posisi kedua itu kemungkinan besar bisa membawa kami ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Pikirkan baik-baik, saya akan mencoba yang terbaik, tambahnya dengan tegas. Selain itu, pada Maret 2025 mendatang, timnas Indonesia juga berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan dengan kehadiran oleh Romani yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk tim. Apa pendapat kalian mengenai strategi Shin Tae-yong dan peluang Indonesia melawan Australia? Jangan lupa untuk berbagi komentar dan pendapat kalian di bawah. Yes, tepat hari ini juga. Satu pemain utama senior tiba di Bali untuk Piala AFF 2024. Shin Tae-yong auto full senyum ini mah. Timnas Garuda jadi punya 2 pelemar jarak jauh handal ini. 2 sosok itu berinisial PA dan RD. Siapa sebenarnya? Ini penjelasan lengkapnya. Malaysia, Thailand, Vietnam auto menangis kejang melihat ini. Update terkini mengenai TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2024 pada Minggu dalam kurung 1 Desember 2024, Pratama Arhan sudah tiba di Bali. Pemain yang kini memperkuat Suwon FC itu akhirnya bergabung dengan skuad Garuda setelah perjalanan panjang. Kehadiran Arhan diketahui lewat unggahan Instastory resmi @Timnas Indonesia di mana ia terlihat mengenakan jersey Manchester United dengan nama Set Cantona. Hai Garuda fans, saya sudah hadir di sini, kata Arhan dalam unggahannya. Selain itu, konfirmasi juga datang dari Marcelino Ferdinand yang baru saja dilepas oleh Oxford United. Menurut pernyataan klub, Marcelino sudah terbang ke Bali pada sore hari waktu setempat. Kehadiran 2 pemain ini menambah kekuatan timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk ajang Piala AFF 2024. Bagaimana menurut kalian dengan kedatangan Arhan dan Marcelino? Apakah timnas Indonesia semakin siap untuk tampil maksimal di Piala AFF? Ayo, bagikan komentar kalian.
Dasar bajingan laknat sampah, bicara cuma dari gosip murahan, Bung Towel dan pihak Football Institute sebut Shin Tae-yong kayak begini dan nekat buat fitnah memalukan di hadapan publik. Fans Timnas Indonesia auto marah besar, siap bogem mentah muka Bung Towel kalau gini caranya. Simak video sampai selesai. Begini kata Bung Towel yang mengaku memiliki rahasia besar terkait Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Menurutnya ada isu yang mulai muncul setelah pertandingan melawan Bahrain. Sebenarnya sudah ada letupan-letupan atau lebih tepatnya bocoran yang saya dengar. Jadi sebetulnya isu lack of trust atau krisis kepercayaan itu terjadi setelah pertandingan melawan Bahrain. Ada semacam friksi di antara pemain, jelas Bung Towel. Friksi ini katanya terjadi karena beberapa pemain ingin mengadakan diskusi mengenai taktik, ingin ngobrol dan brainstorming, tapi Shin Tae-yong tidak mau. Di situ situasi mulai nggak enak, terutama antara pemain naturalisasi dan Shin Tae-yong, tambahnya. Bung Towel juga menyebutkan efek dari ketegangan ini mulai terlihat saat pertandingan melawan Cina. Kapten Asnawi Mangkualam yang dipercaya untuk memimpin tim, sementara Eliano Renders tidak masuk dalam daftar starting 11. Miss Hilger juga mulai muncul, istilah sederhananya egonya mulai terpancing, emosinya mulai terganggu, ujar Bung Towel. Menurut kalian bagaimana dampak friksi ini terhadap Timnas Indonesia? Apakah krisis kepercayaan ini bisa mempengaruhi performa tim ke depan? Ayo, bagikan komentar kalian. Auto jadi sorotan utama di Belanda tadi malam. Bek kiri berKTP Indonesia tampil memukau fantastis 90 menit. Bertanding melawan raksasa Belanda yang pernah gemparkan Liga Champions Eropa. Berinisial CV. Begini statistik hebatnya. Simak berita sampai tuntas. Admin jamin kamu dibuat senang karena ini. Calvin Verdonk tampil impresif dalam pertandingan kali ini bersama NEC Nijmegen meski timnya harus menyerah 1-2 dari Ajax Amsterdam. Verdonk mendapatkan rating 8,1 menurut laman SofaScore berkat penampilan solidnya di lini belakang. Ia berhasil mencatatkan 2 umpan kunci, 1 tembakan, 1 sapuan, dan memenangkan 3 dari 6 duel serta menciptakan 2 peluang emas. Tampil di hadapan pendukung sendiri, NEC Nijmegen memulai pertandingan dengan dominan. Mereka berhasil unggul lebih dulu lewat gol Sondje Hansen pada menit ke-13. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Hanya 2 menit setelah gol Hansen, Ajax Amsterdam berhasil menyamakan kedudukan melalui Wout Weghorst. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Ajax Amsterdam mulai mengendalikan permainan. 3 menit setelah kick-off, Wout Weghorst kembali mencetak gol untuk membawa tim tamu unggul 2-1. Sementara itu, meski NEC Nijmegen menciptakan beberapa peluang, mereka tidak mampu menyamakan kedudukan dan skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, mengantarkan Ajax Amsterdam meraih kemenangan. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan Calvin Verdonk di laga ini? Apakah NEC Nijmegen seharusnya bisa lebih efektif dalam mengelola peluang mereka? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Imbangnya Arab Saudi versus Cina bisa bawa Timnas Indonesia ke posisi 2 klasemen. Apa yang terjadi jika itu terjadi? Hasil imbang antara Arab Saudi dan Cina tak hanya berpengaruh pada mereka, tapi juga pada perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika hasil ini tercapai, Indonesia bisa melesat ke posisi 2 klasemen grup C. Apa yang perlu dilakukan Timnas Indonesia agar kesempatan ini terwujud? Tonton video ini sampai berakhir. Melihat kondisi saat ini, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Timnas Australia, yang dikenal dengan julukan Soccer Oz. Timnas Indonesia sendiri akan bertemu Australia dalam laga penting di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Lalu apakah kemenangan atas Australia akan membuat Timnas Indonesia langsung naik ke posisi 2 klasemen grup C? Jawabannya belum tentu. Sebab di laga lain grup C, Arab Saudi akan bertanding melawan Cina. Perlu dicatat Arab Saudi hanya kalah dalam produktivitas gol dari Timnas Indonesia meskipun mereka memiliki selisih gol yang lebih baik.
Dengan kondisi tersebut, harapannya adalah pertandingan antara Arab Saudi dan Cina berakhir imbang, yang akan membuka peluang bagi Indonesia untuk naik ke posisi 2. Peluang laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang cukup terbuka, mengingat Arab Saudi lebih sering meraih hasil imbang di laga kandang mereka. Dalam 3 pertandingan kandang yang dihadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim yang dilatih Roberto Mancini ini hanya meraih 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan hasil imbang antara Arab Saudi dan Cina? Atau mungkin ada pandangan lain tentang peluang Indonesia melawan Australia? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha ngakak, Erling Haaland versi Vietnam yang bisa bikin back timnas Indonesia terjungkal. Sebuah pernyataan dari pengamat asal Vietnam membuat jagat sepak bola Indonesia heboh. Dia menyebutkan bahwa ada pemain yang mirip Erling Haaland yang bisa membuat back timnas Indonesia terjungkal. Apakah ini hanya guyonan atau ada kenyataan di balik klaim ini? Tonton ulasan lengkapnya hanya di sini. Pakar sepak bola Vietnam yang juga komentator, Quang Huy, menekankan betapa pentingnya kehadiran Rafaelson dalam skuad timnas Vietnam yang dilatih oleh Kim Sang-sik. Menurut Quang Huy, kemampuan fisik besar yang dimiliki Rafaelson sangat vital, bahkan ia membandingkan striker tersebut dengan Erling Haaland di Manchester City. Quang Huy yakin bahwa kekuatan fisik yang dimiliki Rafaelson mampu memberikan dampak besar dalam pertandingan, termasuk dalam duel 1 lawan 1, yang bahkan bisa membuat back timnas Indonesia keturunan Belanda terjungkal. Striker seperti itu Rafaelson Nguyen Xuan San akan membuat perbedaan, kata Quang Huy seperti dikutip dari superball.id yang merujuk pada Tethau 247.vn. Sepak bola Vietnam tidak bisa memiliki pemain seperti itu, lanjutnya merujuk pada daya tahan dan keberanian Rafaelson untuk bertabrakan yang bisa membuat back Indonesia terjatuh. Pemain dengan daya tahan yang berani bertabrakan dan membuat back timnas Indonesia asal Belanda terjungkal. Quang Huy juga percaya bahwa kehadiran Xuan San yang merupakan julukan Rafaelson akan membuat serangan tim Vietnam lebih beragam dan fleksibel. Munculnya Xuan San akan membuat rencana serangan tim Vietnam jauh lebih beragam, ujarnya, membandingkan dengan perubahan besar yang terjadi di Manchester City sejak Haaland bergabung. Harus dikatakan bahwa kekuatan ofensif tim nasional Vietnam akan sangat meningkat, tambahnya optimis. Dengan kehadiran Rafaelson, Quang Huy berharap tim Vietnam dapat menciptakan serangan yang lebih terstruktur dan berbahaya. Bagaimana pendapat kalian tentang perbandingan antara Rafaelson dan Haaland? Apakah Vietnam memang akan semakin kuat dengan kehadiran striker fisik seperti Rafaelson? Ayo, beri komentar kalian. Wow! Timnas Indonesia diperkuat 3 nama pemain yang bantu Brasil juara Piala Dunia 2002 di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan kabar luar biasa. 3 nama pemain yang pernah berperan penting dalam kemenangan Brasil di Piala Dunia 2002 kini akan memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024. Siapa saja mereka dan bagaimana kontribusinya bagi Timnas Indonesia? Simak kisah mengejutkan ini. Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh 3 pemain yang seolah menjadi reinkarnasi dari bintang-bintang Brasil yang membawa negaranya juara Piala Dunia 2002. Ketiga pemain tersebut adalah Ronaldo Kuateh, Rivaldo Pakpahan, dan Arkan Kaká. Menariknya, ketiganya memiliki nama yang mirip dengan 3 legenda Brasil, Ronaldo, Rivaldo, dan Kaká. Banyak yang menduga bahwa orang tua ketiga pemain ini terinspirasi oleh trio legendaris Brasil tersebut ketika memberi nama anak-anak mereka. Sebagai contoh, Rivaldo Pakpahan lahir pada 20 Januari 2003, ketika Rivaldo Vitor Borba masih aktif bermain untuk AC Milan, yang semakin memperkuat dugaan bahwa nama Rivaldo memang diberikan dengan penuh makna dan inspirasi. Apakah kehadiran Ronaldo, Rivaldo, dan Kaká versi Indonesia ini akan memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia? Ataukah mereka justru akan menjadi sosok-sosok baru yang mampu mengikuti jejak legenda Brasil dalam sepak bola dunia? Kami tunggu komentar dan pendapat kalian. Yes, mantap, semuanya auto berpesta.
Klub Inggris umumkan satu hal yang bisa bikin timnas Indonesia bakalan juara di Piala AFF 2024 bulan ini. Mereka sebut pemain andalan Shin Tae-yong berinisial MF telah disetujui dan diputuskan terbang ke Indonesia dalam waktu ini. Penasaran dengan apa yang terjadi? Simak ulasan dan fakta bahagianya. Klub kasta kedua Liga Inggris dalam kurung Championship Oxford United FC resmi melepas Marcelino Ferdinand untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024. Kepastian ini diumumkan melalui laman resmi klub pada Minggu dalam kurung 1 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dipanggil mewakili Indonesia di kejuaraan AFF mendatang, tulis pernyataan dari Oxford United. Pihak klub juga menjelaskan bahwa Marcelino kemungkinan besar akan absen membela Oxford United hingga bulan depan. Dimasukkannya dia ke dalam skuad berarti Marcelino akan absen untuk Oxford United dan bisa absen hingga awal Januari dengan final dijadwalkan pada 5 Januari, lanjut pernyataan klub. Oxford United menunjukkan dukungannya terhadap keputusan ini dengan menyampaikan, "Kami mendoakan yang terbaik untuk Marcelino selama berada di Indonesia dan kami berharap dapat melihatnya kembali di Oxford sekembalinya." Marcelino yang baru berusia 20 tahun itu dijadwalkan berangkat ke Indonesia pada hari ini. Lino dipanggil lagi untuk mewakili Indonesia di kejuaraan AFF dan berangkat hari ini untuk bergabung dengan skuad, tulis pernyataan dalam akun Instagram klub. Bagaimana menurut kalian tentang langkah Marcelino yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF? Apakah ini akan menjadi kesempatan emas untuknya? Berikan komentar kalian. Ronaldo kuatah yakin lolos ke skuad final timnas Indonesia setelah cedera pulih. Apa yang membuatnya pede? Setelah melewati masa-masa sulit karena cedera, Ronaldo kuatah kini merasa yakin dirinya akan lolos ke skuad final timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Temukan rahasia kesembuhan dan determinasi Ronaldo dalam meraih tempat di timnas Indonesia. Ronaldo kuatah merasa sangat senang akhirnya bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah absen cukup lama karena cedera. Kesempatan ini baginya sangat berarti dan akan dimaksimalkan dengan baik. Saya sangat bersyukur dan sangat senang, ungkap Ronaldo. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi oleh Coach Shin setelah lama tidak dipanggil karena cedera. Ronaldo juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Shin Tae-yong akan memberikan penilaian yang objektif meskipun dia sempat absen panjang. Semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini, tambahnya. Pemain berusia 20 tahun ini menjelaskan bahwa cedera ACL yang sempat dia alami kini sudah pulih sepenuhnya. Bahkan dia telah bermain dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Muangthong United. Sekarang kondisi saya sudah baik. Sudah hampir 1 tahun setelah cedera dan sekarang sudah pulih, kata Ronaldo. Tidak ada kesulitan. Kami semua berbicara bahasa yang sama dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Ronaldo sangat optimis dengan kondisi timnas saat ini dan percaya tim pelatih juga memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Saya sangat optimistis dan percaya pada tim. Tim pelatih juga percaya kepada kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan membalas kepercayaan dari tim pelatih, ujarnya. Meskipun hanya U22, Ronaldo yakin timnas Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik mereka. Kami lebih fokus pada tim kami. Walaupun hanya U22, saya yakin dengan tim dan pelatih. Kami bisa memberikan yang terbaik, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Ronaldo kuatah akan memberikan dampak besar untuk timnas Indonesia setelah pulih dari cedera? Ayo, bagikan pendapat kalian. Lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong kembangkan skema yang bisa buat timnas Indonesia melaju. Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan Shin Tae-yong siap memanfaatkan peluang tersebut. Apa yang direncanakan oleh pelatih asal Korea Selatan ini untuk memastikan Indonesia berada di jalur yang benar? Simak strategi dan skema yang sudah disiapkan oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ternyata memiliki rencana lain terkait perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan ini telah merancang strategi agar timnas Indonesia bisa lolos melalui babak playoff.
Playoff adalah suatu keharusan, kami bisa pergi, dalam kurung, ke sana. Karena playoff diperuntukkan buat setiap grup A, B, C, ujar Shin Tae-yong seperti yang dikutip dari YouTube Exam. Menurutnya, tim peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun untuk peringkat 3 dan 4, mereka harus melalui babak playoff. Jika kita berada di posisi itu, kita harus melalui babak playoff putaran keempat sambungnya. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap fokus pada target awalnya. Pelatih berusia 54 tahun ini menegaskan bahwa PSSI telah menargetkan tim Garuda untuk finish di posisi keempat di fase grup. Melalui babak playoff atau putaran keempat ini, kamu telah melaju ke 2,5 peringkat. Jadi kami harus maju ke Piala Dunia, tambahnya. Tujuannya adalah saat ini untuk bisa pergi ke babak playoff. Sekarang tujuan tersebut sangat mungkin dapat dicapai, tegas Shin Tae-yong. Apa pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia dapat memenuhi target ini dan lolos ke playoff? Berikan komentar kalian.